Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lisdiawati dengan NIM 72. Saya dari tingkat 1 reguler 2. Yang terhormat kepada Abi Agus Muhandar selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam. Di sini saya ingin bercerita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam hidup pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Beliau berasal dari Romawi. Beliau diutus Allah untuk menyeru kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Huran atau sekitar Yordania dan Syria, agar menyembah Allah. Sebelum ujian kesabaran menimpa Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah. Beliau dikaruniai badan sehat dengan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak keturunan yang baik dan seorang istri yang setia. Menurut pendapat ulama yang paling populer, nama istri Nabi Ayub adalah Rahma binti Afraim bin Yusuf bin Yakub. Di sisi materi, Allah pun memberikan harta yang melimpah, sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang kaya raya. Tak hanya berupa uang, harta, serta juga mewujud dalam bentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Batniyah, salah satu wilayah dari negeri Huran. Dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, Nabi Ayub pun rajin bersyukur. Beliau menjadi seorang hamba yang bertakwa dan menyayangi sesama. Nabi Ayub rajin menyantuni anak yatim, janda, duafa, dan orang yang sedang dalam perjalanan tapi tak punya uang untuk melanjutkan atau ibnu sabil, serta memberi makan orang miskin. Ujian kesabaran Nabi Ayub. Nama Ayub alaihissalam disebut Allah bersama para nabi lainnya pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kemudian Allah menceritakan tentang ujian yang diberikan kepada Ayub dan bagaimana beliau bersabar menghadapinya, sebagai firman Allah dalam surah Sad ayat 41-44. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentikanlah kakimu, inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah sekiat atau rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapat dia atau Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah SWT. Allah memberi ujian kepada Nabi Ayub dengan mengambil kembali seluruh nikmat berlimpah yang dia berikan kepada beliau. Pertama, Allah timpahkan kepada Ayub alaihissalam penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Bahkan Ibnu Katsir menafsirkan, tidak ada satu pori-pori pun dari tubuh Nabi Ayub yang selamat dari penyakit juzam atau kusta itu. Dengan itu Allah mengangkat nikmat paras beliau yang rupawan. Badannya yang semula sehat, segar, dan bugar, Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub sampai tidak sanggup berjalan sendiri untuk buang hajat ke kamar mandi, sehingga istri beliau harus menemani. Nabi Ayub pun jatuh miskin, ditambah dengan kondisi penyakitnya, semua orang menjauhi beliau. Nabi Ayub pun mengasingkan diri ke suatu tempat. Hanya istri beliau yang setia menemani, juga 2 orang sahabat beliau yang selalu mengunjungi. Karena kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa saat menjalani ujian tersebut, Allah menunjukkan jalan keluar. Allah menceritakan hal tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya
ayat 83 sampai 84 yang berbunyi, "Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.' Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami." Kisah tersebut sama dengan firman Allah pada surat Sad ayat 41 sampai 44 di atas. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub untuk menghentikan kaki beliau ke tanah. Kemudian dari sana Allah pancarkan mata air yang sejuk. Nabi Ayub pun bergegas mandi di mata air tersebut hingga sembuhlah penyakit kulit dari badan beliau. Dari kisah Nabi Ayub tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus selalu bersyukur dan bersabar. Seperti telah diceritakan di atas bahwa ketika Allah memberikan limpahan nikmat dari harta kepada beliau, Nabi Ayub rajin mensyukurinya. Beliau rajin beribadah sehingga menjadi insan yang takwa. Beliau juga rajin menyedekahkan harta kepada mereka yang membutuhkan. Jadi kisah dari cerita Nabi Ayub yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.